Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Izanafiah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian kafalah dan rohan serta dasar hukum kafalah dan rohan. Yang pertama ialah pengertian kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil pada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atau kafalah juga dapat diartikan sebagai mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau yang disebut dengan kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi kafil adalah harus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridho terhadap penanggungannya. Kemudian penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung, tidak disyaratkan harus baligh, sehat kehadirannya, tidak pula keridhaan terkait penanggungan. Tapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang tidak berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya. Jika dia telah menunaikan tanggungannya, tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangan itu atas perintahnya. Kemudian dasar hukum kafalah. Yang pertama terdapat dalam surat Yusuf ayat 66 yang artinya, dia Yakub berkata, "Aku akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Kemudian terdapat pada surat Yusuf ayat 72 yang artinya, mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Kemudian di dalam hadis terdapat pada Sunan Ibnu Majah yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Sobah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang mempunyai tanggungan utang sebanyak 10 dinar kepada orang yang meminjaminya. Lalu si peminjam berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamu." Ia, yang pemilik uang, berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan meninggal kamu hingga kamu membayarku, atau kamu mendatangkan kepadaku seorang jaminan." Lalu ia menjawabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Berapa lama waktu yang kamu berikan untuknya?" Ia menjawab, 1 bulan. Rasulullah bersabda, "Aku yang akan menjadi penjamin." Maka dia datang di waktu yang telah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepadanya, "Dari mana kamu dapatkan ini?" Ia menjawab, "Dari harta temuan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidak ada kebaikan di sana." Lalu beliau pun membayarkan hutangnya. Kemudian yakni pengertian rohan.
Secara bahasa, rohan adalah menggadaikan atau menangguhkan. Rohan bisa disebut juga dengan akad gadai, yang mana secara syarak rohan adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama Malikiyah mendefinisikan rohan sebagai sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap. Ulama Hanafiyah mendefinisikan rohan dengan menjadikan sesuatu barang atau marhun sebagai jaminan terhadap hak piutang atau yang disebut dengan marhun bi, yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang atau marhun bi tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan rohan dengan menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan rohan dalam arti akad, yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya. Kemudian yakni dasar hukum rohan. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang mana dari pengertian yang dapat kita pahami dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan kepada seseorang yang mengadakan perjanjian utang piutang dengan orang lain tetapi tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak mengalami kerugian. Disebutkan pula pada ayat di atas, menyerahkan barang tanggungan kepada orang yang memberi hutang sebagai jaminan hutangnya. Hal ini untuk menanamkan rasa saling percaya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2513 dan hadis Muslim nomor 1603, yang artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah terdiri dari sigat kafalah, maf'ul bih, kafil, maf'ul anhu, dan juga maf'ul lahu. Yang pertama ada sigat kafalah, yang dimana sigat kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua ada maf'ul bih. Maf'ul bih memiliki objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Yang ketiga ada kafil. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah
orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat ada makful anhu. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang yang mewakilinya. Kemudian yang terakhir ada makful lahu. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selanjutnya ada lafaz. Lafaz disyaratkan untuk dalam keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada suatu yang berarti sementara. Kemudian di sini ada rukun dan syarat akad rahan. Rukun rahan atau gadai memiliki 4 rukun: rahin, murtahin, marhun, dan marhum bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai, dan murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahan adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu akid, sigat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai. Yang pertama ada syarat akid, yakni syarat yang harus dipenuhi oleh akid dalam gadai, yaitu rahan dan murtahin adalah ahliyah atau kecakapan. Yang kedua ada syarat sigat. Menurut Hanafiyah, sigat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Yang ketiga ada syarat marhun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Dan yang keempat ada syarat marhun bih. Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiyah, marhun bih harus memenuhi beberapa syarat, yakni marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya. Yang kedua, pelunasan utang kemungkinan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahan hukumnya tidak sah. Dan yang terakhir, hak marhun bih harus jelas atau maklum. Tidak boleh majhul atau samar atau tidak jelas. Dan selanjutnya adalah akibat hukum rahan. Akibat hukum akan timbul dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum yang terjadi pada suatu transaksi antara nasabah atau rahin dengan lembaga pegadaian atau murtahin. Sebelumnya didahului dengan adanya suatu perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Perjanjian atau akad tersebut telah disediakan oleh lembaga pegadaian dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dari buku 3 KUH Perdata Indonesia yang berlaku terhadap transaksi-transaksi tersebut. Termasuk dalam hal ini juga akad rahan. Dalam hukum Islam, akad rahan juga diatur dalam fatwa DSN nomor .25/DSN strip
MUI _3/2002. Akad rahan adalah suatu hak untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam hal ini, rahan menggadaikan barangnya dan akan mendapatkan uang pinjaman sesuai dengan taksiran barang tersebut. Pihak pegadaian berkewajiban memberi uang pinjaman dan menjaga barang yang digadaikan oleh nasabah. Sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang gadai dan membayar ujrah serta melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Salsabila. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kafalah dan rohan dalam lembaga keuangan syariah. Seperti yang sudah tertulis di PowerPoint kami, implementasi akad kafalah dalam perbankan Islam yaitu bentuk penjaminan yang diberikan oleh penanggung bank syariah sebagai kafil kepada pihak ketiga atau maf'ul lahu untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung atau nasabah. Di sini saya ambil contoh, bank syariah ada yang mengaplikasikan asuransi untuk mengcover biaya komersial maupun produktif. Asuransi juga membiayai pensiunan atau jaminan keselamatan kerja. Contoh asuransinya ada Jiwaraya Asia, asuransi Mega Life Syariah, BNI Life Syariah, dan sebagainya. Dalam pengaplikasian ini, bank menggunakan sistem akad al-kafalah bi'al-mal. Jadi mekanismenya, peserta asuransi ini melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank menggunakan akad sesuai produk pembiayaan yang digunakan. Lalu bank tersebut melakukan kerjasama dengan pialang asuransi untuk mengcover biaya yang dibutuhkan di bank dengan akad al-kafalah bi'al-mal tadi. Selain dalam keuangan syariah ini juga sebetulnya ada pengaplikasian di bidang e-commerce, misalnya contoh Shopee PayLater, Akulaku, dan Kredivo. Tetapi ini tidak masuk ke dalam pembahasan, jadi saya lewati. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi akad rohan dalam keuangan syariah. Implementasi rohan atau gadai syariah yakni suatu pelaksanaan di mana nasabah datang kepada murtahin dan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Jadi gini, mekanismenya seperti ini. Melalui akad rohan, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpannya dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian tersebut. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai lipstik yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Baiklah, demikian video presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 10 meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.